Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sartika, NIM D02210677. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses penginstalan Protege. Nah, langsung saja kita unduh Protege-nya terlebih dahulu. Di sini kita buka Chrome atau yang sejenisnya. Kemudian kita ketik Protege dan enter. Nah, kita buka pada link yang ada tertera di sini. Selanjutnya, jika tampilan sudah seperti ini, kita pilih download now. Setelah itu kita pilih download for Windows. Nah, untuk tampilan ini kita skip. Nah, di sini saya cancel karena saya sudah download tadi. Kemudian langsung saja saya masuk pada setelah di download bentuknya kan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita ekstrak file, kemudian pilih tempat akan disimpan, kemudian oke, kemudian yes. Nah, setelah proses ekstraknya selesai, kita kembali ke tempat penyimpanan sebelumnya, kemudian Protege kita klik 2 kali. Nah, di sini kita buka aplikasinya, kita klik 2 kali. Kita tunggu agak memakan waktu. Nah, ini tampilannya jika sudah diinstal. Nah, di sini kita memilih apa yang ingin kita buat. Nah, jika pada tab-tab di atas ini yang ingin kita cari tidak muncul, kita bisa memunculkannya melalui kita pilih Windows, kemudian pilih tabs. Nah, di sini kita centang apa yang ingin kita tampilkan pada layar di sini. Nah, contoh kita ingin menampilkan objek properti, kita centang. Nah, di sini akan muncul objek properti. Nah, lanjut penggunaannya, kita jika ingin membuat kelas, kita buat kita buka individual by class. Nah, di sini kemudian kita klik all thing. Nah, di sini tombol ini. Nah, di sini kita akan memasukkan nama kelas yang akan kita buat. Nah, seperti itu selanjutnya. Untuk video kali ini mungkin sampai di sini saya akan menjelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Musleje dengan NIM D02210662. Pada kesempatan kali ini saya akan menginstal Apache Jena. Nah, pertama kita masuk di browser. Kemudian di sini kita ketik Apache Jena, enter. Kemudian kita pilih Apache Jena Home. Kemudian pilih download, geser ke bawah. Nah, kemudian kita pilih Apache Navuseki yang ini. Kita tunggu dulu.
Oke, setelah kita mendownload, kita masuk di file yang telah kita download tadi. Kemudian kita klik kanan, WinRAR, extract files, kemudian pilih OSC, klik OK. Yes. Nah, kemudian kita masuk di Apache Jena Fuseki, klik Fuseki Server Bat. Nah, jika sudah seperti ini, untuk mengecek apakah berhasil atau tidak, kita masuk di browser kembali. Kemudian di sini kita ketik localhost 2.30.30, kemudian enter. Nah, jika hasilnya sudah seperti ini, maka artinya penginstalannya telah berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Saribe dengan NIM D022 1071. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat UML. Baik, yang pertama kita mengganti nama ontologi irinya. Misalkan saya menggantinya dengan mahasiswa. Kemudian kita masuk ke entitas dan membuat sebuah kelas. Pertama kita klik OWL, kemudian kita buatkan kelas misalnya mahasiswa. Kemudian oke. Kemudian kita tambah lagi satu kelas, misalkan mata kuliah. Kemudian oke. Kemudian kita tambahkan masing-masing subkelas. Oke. Untuk mahasiswa juga kita tambahkan subkelas. Kemudian oke. Kemudian untuk selanjutnya membuat relasi di object properties. Yang pertama kita akan membuat relasi, yaitu diambil dan mengambil. Yang pertama mengambil, kemudian oke. Kemudian mengambil, kemudian diambil, kemudian oke. Nah, setelah itu masing-masing relasi kita menambahkan subproperty. Pertama untuk subpropertinya, kemudian oke. Kemudian kita menambahkan inverse. Nah, untuk inverse-nya itu mengambil, kemudian domains-nya itu mata kuliah. Kita menambahkan domains-nya itu mata kuliah. Kemudian range-nya kita pilih mahasiswa. Kemudian untuk relasi mengambil, kita tambahkan properties-nya. Kemudian kita tambahkan inverse. Nah, inverse-nya itu misalkan mengambil, kemudian inverse-nya diambil. Kemudian domainnya
kita menambahkan domain yaitu mahasiswa. Domainnya mahasiswa. Kemudian range-nya itu mata kuliah. Kita oke. Nah, kemudian kita masuk ke data properties. Kita akan membuat entitas. Misalkan di sini kita akan membuat 5 entitas, yaitu nama, NIM, angkatan, mata kuliah, dan nomor mata kuliah. Nah, untuk entitas pertama yaitu ada nama. Kemudian oke. Dan entitas kedua itu ada NIM. Oke. Ketiga ada angkatan. Kemudian angkatan, kemudian mata kuliah, dan yang terakhir itu nomor mata kuliah. Kemudian oke. Nah, untuk masing-masing entitas ini kita menambahkan domain. Misalkan yang pertama nama. Kita tambahkan dulu masing-masing properties. Kemudian domainnya itu, nah di sini domain kita bisa tentukan, misalkan nama ini termasuk entitas dari kelas, misalkan kelas yaitu mahasiswa. Kemudian oke. Kemudian range-nya itu kita pilih build data string. Kemudian oke. Begitupun dengan NIM. Kita tambahkan properties, kemudian domain. Nah, untuk NIM ini masuk di kelas, merupakan entitas dari mahasiswa. Kemudian oke, kemudian kita tambah range-nya seperti yang tadi, kita menggunakan string. Kemudian untuk angkatan, kita menambahkan subproperties lagi. Mahasiswa. Kemudian range-nya seperti yang tadi menggunakan string. Di sini saya menggunakan di sini untuk entitasnya semua saya menggunakan range string. Nah, kemudian untuk mata kuliah kita buatkan properties dulu. Kemudian domainnya itu ada di mata kuliah. Kemudian range-nya tetap string. Dan terakhir nomor mata kuliah kita tambahkan properties, kemudian domainnya itu di mata kuliah karena ini termasuk entitas dari kelas mata kuliah. Kemudian range-nya kita tambahkan string. Kita cek di sini. Sudah tepat. Baik, kemudian kita masuk di individuals by class. Nah, di sini kita akan menambahkan atau mengisi data dari setiap entitas. Misalnya kita masuk di kelas mahasiswa dulu. Nah, untuk mahasiswa saya akan membuat 4 data mahasiswa. Yang pertama, misalkan MK mahasiswa 1, MHS 1, kemudian oke.
Kemudian saya pilih data properties. Nah, sini saya bisa. Nah, untuk entitas mahasiswa itu ada beberapa, yaitu nama, NIM, dan angkatan. Nah, yang pertama saya pilih nama dulu. Misalkan Intan. Kemudian kita pilih string. Nah, di sini sudah string. Oke, kemudian kita tambah lagi di NIM D022 1071 misalkan. Kemudian kita pilih di sini string lagi, dan oke. Kemudian satu lagi yaitu angkatan misalkan 2021. Nah, untuk di sini kita pilih string dan oke. Nah, setelah itu kita membuat lagi mahasiswa kedua, yaitu MHS2. Kita tambahkan data properties lagi, misalkan nama Said, kemudian data kedua lagi itu ada NIM, tipenya itu string, kemudian angkatan 2021. Nah, di sini kita pilih string untuk tipe datanya, seperti yang awal tadi. Nah, kemudian kita pilih mahasiswa lagi, mahasiswa ketiga. Kita tambahkan data properties, misalkan nama pertama yaitu Rina Sartika. Rina. Dengan tipe datanya itu string, kemudian NIM 02210, tidak tahu berapa NIM-nya. Kemudian kita pilih string lagi. Oke, kemudian kita tambahkan data angkatan 2021. Jangan lupa kita pilih string di sini. Oke, nah untuk mahasiswa keempat di MHS 4 ditambahkan propertiesnya, akan nama Jembar. Di sini tipe datanya itu string. Ini kita menggunakan string. Kemudian NIM 022. Dan tipe datanya string. Kemudian satu data lagi. Itu angkatan 2021. Nah, untuk tipe datanya kita ganti ke string. Dan oke. Nah, untuk kelas mata kuliah di sini ada dua entitas, yaitu nama mata kuliah yang diambil dan nomor mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah kita membuat dua mata kuliah, yaitu yang pertama kita bikin MK1. Nah, untuk MK1 kita tambahkan propertiesnya atau mengisi datanya. Nah, untuk entitas yang ada pada mata kuliah itu ada nomor mata kuliah dan mata kuliah. Pertama itu misalkan semantik web. Kemudian tipe datanya itu string. Dan data yang kedua nomor mata kuliah misalkan 88. Kita ganti string di sini. Dan oke. Nah, kita tambah lagi satu mata kuliah di MK2
Dan oke. Kita tambahkan properties. Misalkan nama mata kuliahnya itu RPL. RPL, kemudian tipe datanya sudah string, kita oke. Kemudian nomor mata kuliahnya misalkan 11. Kita ganti jadi string lagi. Oke. Kemudian kita akan membuat relasi antara setiap mahasiswa dan setiap mata kuliah yang diambil. Misalkan seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke kelas mahasiswa, dan mahasiswa pertama kita akan memilih objek properti. Nah, untuk MHS pertama itu mengambil Ctrl spasi. MHS pertama mengambil mata kuliah 1. Kemudian kita oke. Kemudian MHS 1 juga mengambil MK2. Oke. Nah, kemudian MHS2 itu mengambil mata kuliah 1, kemudian MHS 3 itu mengambil mata kuliah 2, ya. Kemudian MHS 4 itu mengambil mata kuliah 1. Nah, kemudian kita masuk ke mata kuliah. Untuk mata kuliah, nah di sini mata kuliah 1 diambil oleh untuk mata kuliah 1 diambil oleh mahasiswa 1, dan MK1 mata kuliah 1 juga diambil oleh mahasiswa 2, dan untuk mata kuliah 1 juga diambil oleh mahasiswa 3. Kemudian oke. Nah, untuk mata kuliah 2 diambil oleh mahasiswa 1. Kemudian mata kuliah 2 juga diambil oleh mahasiswa 3.
Kita cek apakah sudah benar relasinya. Mengambil mata kuliah 1, mengambil MK2, diambil MK1, di sini di mata kuliah MK1 itu kita menghapus yang mahasiswa ketiga karena salah. Kemudian ini diambil oleh mahasiswa mahasiswa 4. Kita cek lagi apakah sudah benar. Mengambil mata kuliah 1, masih tidak mengambil mata kuliah 2. Kemudian mata kuliah diambil oleh mahasiswa 2 dan mahasiswa 1 dan mahasiswa 4. MAS mengambil mata baik selanjutnya kita akan melihat strukturnya. Sebelum melihat struktur, kita mengecek terlebih dahulu apakah masih ada kesalahan di individual by class-nya. Cek. Untuk mata kuliah 2 di sini saya belum menambahkan nama dan nomor mata kuliah. Saya akan RPL di sini. Kemudian oke. Dan tambah lagi nomor mata kuliah. Di sini misalkan 99 string. Kemudian oke. Nah, ini sudah ada seperti di mata kuliah 1. Nah, kemudian untuk melihat strukturnya kita masuk di ontograf. Nah, untuk ontograf kita melihat siswa dan kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, seperti itu untuk melihat strukturnya. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imbar dengan NIM D02211327. Di sini saya sendiri akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan pencarian semantik ini ketika kita sudah menginstal Protege, kemudian kita membuat dokumen UML, kemudian kita juga sudah menginstal Apache Jena-nya. Di sini kami juga sudah menyiapkan codingannya di sini. Yang pertama saya akan mengaktifkan terlebih dahulu Apache Jena. Dengan mematikan Oseki server bed. Kemudian di sini saya juga akan mengaktifkan exam saya. Kemudian kita akan menguploadkan dokumen UML yang sudah kita buat ke dalam Apache Jena-nya atau server Apache Jena. Di sini kita ketikkan localhost 3030,
Kemudian di sini kita akan membuat sebuah dataset baru. Dengan mengetikkan manage, kemudian kita new dataset. Di sini kita masukkan mahasiswa. Kemudian kita klik ini supaya ketika di servernya dibalikan nanti datanya tidak hilang. Dan kita create dataset. Sini tadi saya sudah buat, saya hapus dulu. Oke, kemudian dataset mahasiswa. Kemudian klik dataset. Kemudian ketika kita sudah membuat dataset, kita akan menguploadkan dokumen UML ke dalam Apache, ke dalam server Apache Jena ini. Kita klikkan add, kemudian kita tekan select files, kemudian kita pilih dokumen UML yang sudah kita buat, kemudian kita pilih open, lalu kita upload. Nah, ini kemudian selanjutnya di sini kita akan paste. Nah, ini dokumennya sudah tampil. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari satu persatu datanya dengan menggunakan codingan ini. Di sini sudah ada codingannya. Kemudian kita akan menjalankan, yaitu di sini localhost semantic. Oke, di sini ketika kita memasukkan pesannya imbar, di sini semua yang berkaitan dengan imbar itu akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Misalnya juga kita memasukkan namanya semantik. Nah, maka otomatis semua data-data yang menyangkut semantik itu akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini hubungannya sendiri yaitu mahasiswa yang bernama Said angkatan 2021 dengan NIM D022162, dia itu mengambil mata kuliah semantik. Nah, begitupun dengan data-data, dengan semua data yang ada di sini. Nah, ini adalah pencarian semantik yang kami buat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.